mereka tumbuh besar bersama gitu kan, sudah seperti adik kakak. Ya itu ya gimana mereka berdua. Eh, Kemarin si Kesha kan keluarkan single bareng sama Zahra gitu. Melihat mereka berdua tuh sudah kayak adik kakak dari kecil memang deket. Akhirnya banyak netizen yang menjodoh-jodohkan mereka berdua. Ya sendiri seperti apa sih menyikapinya ya? Setahu saya itu bukan single, itu masih collabs lagu umum dibawain mereka berdua. Memang arahnya memang menuju ke single Kesha dan Zahra. Tapi lagunya apa saya nggak tahu, mungkin Om Menda kali ya yang nanti buatin lagunya, atau mungkin bawain lagu umum yang udah ada dibawain oleh mereka gitu. Terus mereka tumbuh besar bersama gitu kan, sudah seperti adik kakak. Ya saya sih membebaskan mereka untuk bereksplorasi dengan hobi mereka, bermusik, aktor, aktris gitu kan, film dan lain-lain. Itu ya gimana mereka berdua. Kita support. Makin matang nih gimana nih Kisha sendiri di dunia tarik suara dan Ya harus matang dong. Masa setengah matang? Harus matang dong. Udah 19 tahun. Udah bentar lagi panjang umur, tahun depan udah 20, udah kepala dua kan, udah besar. Sudah bisa menentukan arah ke depan maunya seperti apa kan. Sekali lagi kita sebagai orang tua, khususnya saya sebagai bapak, pasti akan terus mengawal dan kita akan backup selama itu memang demi kebaikan. Dari kalau dijodoh-jodohin gimana? Apa? Jadi siap gak jadi besan sama? Oh, saya gimana anak-anak? Kan tetap ada patron yang harus dia pegang. ini kan Masalah jodoh itu terserah. Ada di gestur omongan cara beliau itu misalnya sama. Masa? Saya nggak pernah ngajarin, ya berarti anak saya. Iya kan? Ya, saya juga nggak pernah ngajarin cara dia harus bicara seperti apa. Tapi saya termasuk yang surprise sih melihat hari ini Kesha dengan segala kelebihan dia ya. Saya lihat wah memang bapaknya banget sih. Dia kan sangat open sekali, apalagi dari kisah Asma sendiri. Ya itu bagus lah, daripada dia diem terus tiba-tiba gimana kan, mendingan dia open, dia ngobrol sama kita, hal-hal yang dia perlu tahu atau hal-hal yang dia perlu dapat kita temenin lah. perjalanan suksesnya Kesha sendiri akhirnya mengikuti jejaknya dia sendiri, detik demi detik mengikuti dan melihat, memantau Kesha nggak sih ya? Yang pertama kan kita harus support apa yang menjadi keinginan dia, apa yang menjadi tujuan dia hari ini. Karena kan usia ini kan memang usia labil, lagi pengen jadi ini, lagi pengen jadi itu. Ya silakan saja, dia harus coba semua, di mana kesempatan yang dia dapat, silakan. Sampai nanti di satu titik dia bisa memutuskan, kayaknya gue bermusik deh misalnya, atau kayaknya gue main film aja deh. Kalau Zara sendiri dekat dengan apa sih, seperti apa? Siapa? Zara. Oh iya dekat sekali, udah kayak anak sendiri. Kan dari kecil digendong-gendong. Apa yang gendong-gendong juga dulu. Semua digendong-gendong sama Eva. Bapaknya aja gak digendong. Tapi emang sesayang ini seperti apa sih? Apa? Proses parentingnya sendiri dengan Kesha. Saya? Sampai dekat. Ya, saya termasuk bapak yang cukup terbuka, saya kira, ya, untuk hal-hal yang ingin didiskusikan oleh anak-anak misalnya gitu kan. Ya kan, pokoknya sejak Kesha usia remaja dia sudah bisa berargumentasi dengan bapaknya. Ya sejak itu juga kita sudah lebih close, lebih intim lah. Ya untuk persoalan tumbuh kembangnya dia, termasuk dia nanti sekolahnya gimana. Kesha ini mau ngejar apa sih, gitu kan? Kesha nanti ke depan mau ngapain, mau jadi apa, segala macam. Ya sejauh ini kan obrolannya masih obrolan, saya sebut itu obrolan kopi susu lah namanya ya. Obrolan kopi susu itu ya obrolan lepas. Ya aku pengen inilah deh, aku pengen ini. Jadi menjadikan teman gitu ya, sahabat gitu ya untuk Ya memang harus kayak gitu.
tapi kan tetap ada batas. Sudah kenal sama Firsi belum sih, A? Siapa tuh? Kesia. Wah, saya belum tahu lagi kalau ada pacar baru di masa. Sudah aku tahu di Belum Instagram. tahu saya. Anak indigo. Oh ya, apa itu lagi? Banyak Maksudnya? Six Sense. Oh, saya kira indigo ini. Saya kira indigo apa namanya? PH. Belum tahu. Belum. Tapi kalau Kesha ada rencana mau nikah muda, dia sempat bilang pengen nikah muda di umur 25 kan. Ya apa selama dia siap kan nanti yang menjalani dia. Dia menjalani dia yang akan ngasih makan istrinya dia, yang akan ngasih makan anaknya dia, ya kan? Ya terserah dia. Kita kan cuma bisa menasehati. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi kalau kemudian memang dia ngerasa sudah ketemu jodohnya, ya nggak apa-apa juga. Toh juga secara usia memang ya sudah akil balik kan sudah. Cuma kan kultur kita di Indonesia ini kan memang pernikahan dini itu kan kalau bisa dihindari, ya kan, karena banyak hal yang harus dipelajari lagi. Karena tidak sedikit orang yang pernikahan dini juga ternyata jadi perpisahan dini juga kan gitu. Nah betul-betul harus diputuskan dengan matang. Saya bapak yang sangat terbuka, sekali lagi apapun yang keputusan anak saya, selama dia masih butuh pendapat orang tua, kita akan sampaikan, ya kan? Karena Kesha itu kan sudah punya pendapatan sendiri, sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya kerjaan sendiri. Saya harus menghormati itu. Protek nggak sih atau? Ya, sebagai bapak pasti kita protek lah, mau sampai dia kayak gimana, namanya kita bapak ya pasti kita protek. Maksudnya kita proteksi akan hal-hal yang kira-kira bisa merugikan dia. Apa sih kalau pada akhirnya dia berjodoh dengan Zara, maksudnya besanan dengan Enda seperti apa? Ya nggak ada masalah juga, bagus lah. Enda pasti senang karena royaltinya nggak kemana-mana. Tapi Zara termasuk ini nggak sih, maksudnya calon mantu idaman? Saya nggak bisa, saya nggak boleh. Kan selera orang dengan selera kita dengan selera orang lainnya berbeda-beda. Kan saya nggak bisa dong nentuin Kesha harus dengan si anu kan nggak bisa juga begitu. Terserah Kesha lah. Nah, tapi saya kira ini masih jauh ya. Kesha harus berkarir dulu, harus betul-betul memastikan dia sudah settle, dia sudah kuat. Kan harus mental juga harus siap. Tapi sesayang itu Kak Pasha sama Zara, sampai di Brownies kan ada yang sampai Oh iya pelukan. dong, dia semua. Ya gimana ceritanya, orang dia lahir aja kita yang gendong. Punten ini kan dulu mungkin sama Kesha pernah punya perjalanan yang berliku gitu ya, sampai kirim ke dekat, itu gimana sih? Natural aja atau ada pendekatan khusus? Sebagai bapak nggak ada yang berubah sih. Apakah prosesnya warna-warni itu ya biasa. Tapi sebagai bapak kan nggak ada yang berubah. Tapi natural aja gitu Kesha. Ya natural aja. Toh saya juga kan tidak bisa menuntut hal-hal yang kemudian saya kira di luar kontrol saya kan. Saya juga dulu kan begitu banyak kesibukan, ya kan, jadi memang waktu juga kurang. Gak usah dulu sih, sekarang ini sibuk banget, jujur ya, sekarang ini sibuk banget gitu. Tapi kalau tiap hari dengan Kesha nggak sih, A? Apa? Kalau tiap hari dengan Kesha, kalau nyata. Oh iya, kalau teleponan iya. Kalau teleponan, WA-an udah enak. Malah kadang-kadang sekarang lebih banyak kisah yang nanyain. Ya, gimana kita ini gini. Oke. Biasanya apa yang didiskusi? Ya banyak, kadang-kadang kita ya, mau nongkrong lah, mau main, nanti ayah konser di mana kita gini. Kegiatan dia apa, saya suka nanyain juga. Suka kemana lagi. Oh di sini katanya dia mau kemana? Semarang apa kemana gitu, ada syuting lagi. Ya, gitu aja hati-hati. Bersyukur ya, maksudnya sekarang hubungan sudah Ya bukan hanya itu disyukur, semuanya harus disyukuri. Tetap yang menjadi Kesha menjadi punya ayah seorang yang besar gitu, tetap dengan mengikuti iming-iming, dalam arti karena bapaknya penyanyi, karena bapaknya terkenal. Seperti itu nggak sih, ya? Saya tidak expect Kesha dulu jadi penyanyi ya, karena saya tidak pernah membayangkan kalau dia akan ikut jejak bapaknya juga. Tapi kan pada akhirnya dia suka nyanyi juga dan bisa bernyanyi dan sudah punya karya. Ya kita harus support. Gitu. Saya jujur aja nggak pernah ngajarin kamu harus nyanyi, kamu harus acting, nggak pernah juga. Semua berjalan dengan sendirinya, mengalir, dan sampai hari ini Kesha banyak sekali prestasinya menurut saya ya.
bangga lah, kita terharu lah. Saya kalau nonton dia terharu aja. Wah, hebat. Maksudnya saya selalu katakan bahwa Kesha itu besar karena dia, bukan karena bapaknya. Tapi Dia- kayak bercermin nggak sih kalau lihat Kesha, lihat zaman muda gitu nggak sih? Katanya auranya sama kayak waktu muda kan? Iya, iyalah. Coba lihatlah foto-foto saya waktu muda ada. Kayak bercermin gitu. Iya. Ya iyalah, gimana ya kan? Mananya. Ya, Gitu. kan ini kan orang banyak mengatakan bahwa si Kesha ini pas lagi bernyanyi benar-benar 100% mirip AA banget gitu. Iya, saya pernah dikirimin suaranya dia lagi nyanyi. Saya pikir orang itu ngirim suara saya. Loh, ternyata anak saya gitu. Oh, ternyata Kesha. Jadi memang ada part-part tertentu yang memang mirip banget. Tapi sebenarnya Kesha itu punya karakter juga yang berbeda. Gitu. Ya, Ada gimana kemiripan bedanya nggak sih? apa? Kalau Bisa kita dilihat dari- bicara karakter vokal, Kesha itu kalau main di low, di nada-nada rendah itu Kesha banget tuh. Kalau bapaknya kan nada-nada yang tinggi, nah, gitu loh. Di high note-nya lebih ke saya. Kalau di low note-nya itu itu Kesha banget. Dia kalau di lagu-lagu nada rendah itu baru kelihatan banget suara Kesha tuh. Dan cara bercandanya, cara gestur tubuh kalau ngomong juga tuh banget kan, banyak Iya ya. orang Makanya saya juga belum nanya sih, itu kamu kok bisa sama begitu, gimana ceritanya? Iya enggak, maksudnya apa dia lihat bapaknya di YouTube, konser apa gimana, kan saya juga nggak tahu. Apakah ada treatment khusus nggak sih yang si Kesha lakukan? Kok bisa sampai semirip itu? Orang bahkan tidak tahu kalau belum melihat langsung ya. Karena kan Iya. dari suara aja, wah ini kayaknya masa banget nih. Makanya kita lihat nanti lah, siapa tahu nanti dia punya konser. Ada kemiripan lagi nggak sih yang lihat dari Kesha selain suara ya? Ada nggak? Kok kayak gue banget gitu, sikapnya mungkin atau Katanya aura Badannya sama dia perempuan. sekarang itu badan saya dulu, badannya. Kalau mukanya ya udah jelas lah. Terus cuma dia lebih tinggi ya, bisa tuh jangkung banget. Saya aja udah ketinggalan. Terus ya mungkin persamaannya ya banyak pacarnya kali gitu. Tapi salah satunya Dia sendiri bilang soalnya. dia minta triknya nggak sih gimana cara mendekati wanita, Wah, gimana cara enggak bisa jadi mungkin wanita yang suka sama dia gitu kan begitu kan. Nah, selain Kesha, Sakina juga berprestasinya mendapat dapat medali. Nyangka nggak sih ya, maksudnya anak-anak? Itu juga saya juga nggak nyangka, jujur aja. Aduh, ice skating pula kan. Kita olahraga aja standar aja, kita nggak nyangka anak kita suka. Ini ternyata olahraga yang menurut saya itu kan olahraga yang berbeda ya. Cukup bergengsi lah olahraga itu, dan kapasitasnya kan internasional. Ya senang lah dia kemarin. Ya aku mau lomba, harus nonton. Ya untung alhamdulillah bersyukur tuh itu nggak ada jadwal hari itu, jadi bisa nonton. Lihat dia menang gitu kan. Seneng lah dia, seneng. Saya juga seneng. Mengarahkan gitu nggak sih, kan Sakina juga udah mulai Iya, nyanyi waduh, juga, itu main ternyata persen juga, gitu. peralatannya lumayan juga itu. Ice skating itu iya, sepatunya, tasnya, bajunya, lumayan, itu lumayan. Termasuk inilah, itu termasuk olahraga mahal menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa, anak saya suka, nggak apa-apa. Kembali lagi balik ke dunia politik, mencalonkan akan menjadi anggota legislatif sendiri. Sendiri gimana sih? Memang persiapannya, mentalnya dengan bersaing maju ke. Ini kan bagian dari komitmen kita memutuskan untuk menjadi kader dari salah satu partai. Terus kami pun sudah pernah mengikuti kontestasi dalam bentuk pilkada, sudah pernah menjabat selama 5 tahun penuh tanpa kurang ya. Dan hari ini kami mendapat tugas baru untuk turun sebagai calon anggota legislatif DPR RI di Dapil Jakarta 3. Itu meliputi Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu. Nah, sebagai kader tentu kita harus patuh terhadap apa yang menjadi keputusan partai, khususnya ketua umum kita. Nah, persoalan dapil memang kita pasti diskusikan dahulu. Kenapa di Jakarta, kenapa di sini, kenapa begini dan seterusnya. Tapi setelah disepakati ya sudah. Sekarang saya tinggal menjalani proses itu. Kita sudah mulai campaign turun ke masyarakat, kita menyapa warga Jakarta. Jakarta saya nggak kaget karena saya sudah di Jakarta sejak tahun 97, jadi sudah kurang lebih berapa? 26 tahun tinggal di Jakarta. Meskipun saya bukan asli Jakarta, tapi sudah merasa menjadi bagian daripada perjalanan proses pembangunan Jakarta selama 26 tahun. Saya sudah ngerasain kurang lebih 3 gubernur di sini, mulai dari Pak Sutioso, Pak Fauzi Bowo, terus lanjut lagi Pak Jokowi, Pak Ahok, sampai Pak Anies, berarti sudah 5 gubernur kita alami. Dengan berbagai proses berjalan itu ya kita coba masukkan nanti
melihat bagaimana persoalan-persoalan yang ada di lapangan yang kira-kira kalau kita lolos di Senayan ini kita bisa support untuk mengatasi hal-hal yang menjadi kebutuhan dari persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Tadi kan kalau public campaign harus setuju ke masyarakat ketika banyaknya para kandidat politik ataupun calon dari legislatif ini ibaratnya ada janji kepada masyarakat gitu, ketika tidak memenuhi itu, tidak dijalankan, punya rasa tanggung jawabnya seperti apa? Next. Ya, jadi gini, kita harus tahu, harus mampu membedakan fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Eksekutif ini dalam hal ini pemerintah, gubernur dan seluruh perangkat kerjanya itu merupakan eksekutor dari seluruh program yang tertuang dalam setiap rencana-rencana pembangunan yang ada di Jakarta misalnya. Nah, kami ini kalau lulus di Senayan, DPR RI ini kan cakupannya kan seluruh Indonesia, ya kan? Dapilnya ya. Maka ke depan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di dapil saya misalnya itu akan menjadi prioritas. Tapi tugas kami bukan mengeksekusi program, tapi menampung aspirasi. Menampung aspirasi ini dimulai dari tingkatan yang paling bawah, dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi dalam bentuk musrenbang misalnya. Di situlah kita akan masukkan, kita akan mencatat apa yang menjadi masukan daripada masyarakat untuk dicatat dan juga dikerjakan, dimasukkan dalam rencana anggaran. Nah, itu yang kita awasi. Seiring jalan dengan band, dengan seru kan kalau Pasha Ungu masuk di Senayan, tapi nge-band juga gitu kan. Kan keren itu. Gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu ribet mana sih kerja di pemerintahan sama jadi band? Ribet mana? Ya kalau di pemerintahan kan kita ngurusin uang rakyat yang harus kita kembalikan lagi dalam bentuk program kerja. Kalau di band kan kita cuma ngurusin bikin lagu, terus harus meluangkan waktu untuk manggung, untuk latihan dan lain sebagainya gitu kan, itu aja. Kalau beban di pemerintahan tentu, karena ada tanggung jawab yang berbeda dengan tanggung jawab kita di musik kan gitu. Kalau gaji mungkin mohon maaf Pak, 10 tahun di pemerintahan sama 10 tahun jadi anak band. Ya band. Duitnya maksud pendapatan dia band lah. Band ya, lebih enak bermusik. Kalau musik itu kalau pendapatnya bermusik lah. Kenapa mungkin banyak endorse juga, ada tambahan-tambahan lain? Kalau bermusik, iya banyak. Saya kira banyak. Seiring waktu tapi tetap balance ya, next nanti ya tetap bekerja, ada panggilan untuk saya band. selama ini kan berjalan dengan sendirinya aja, mengalir. Tidak ada yang harus dikalahkan dalam posisi itu, semua berjalan. Yang penting kan koordinasi. Itu yang paling penting, koordinasi dengan kantor. Nih gua ada rapat nih dulu misalnya rapat dulu, gua nggak bisa ini dulu ya. Oke, berarti kita ganti ya. Atau sorry ya, gue nggak bisa ikut rapat dulu karena gue udah mau, misalnya kayak gitu aja sih. Tapi kenapa lebih milih, bukan lebih milih, mungkin kenapa juga kan band lebih banyak nih, jumlah masukannya gitu ya, tapi kenapa milih? Ya satu kalau alasannya paling mendasar, karena saya kan sekarang sudah berkader di partai, maka ada penugasan-penugasan yang tidak bisa kita hindari, itu satu. Yang kedua, saya juga pengen suasana yang lain, kan bermusik sudah 26 tahun bermusik. Ungu tuh sudah pada titik di mana kita sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh anak band. Menjadi band terbaik udah pernah. Vokalis terbaik saya sudah 4 kali. Royalti sudah kita rasakan, sudah kita nikmati hari ini. Apa yang saya dapat pun hari ini Ungu loh, dari Ungu loh itu. Bukan dari mana-mana. Nyangka nggak sih mungkin perjalanan karir dari dulu mungkin mohon maaf jadi anak jalanan gitu ya? Nggak nyangka, nggak pernah nyangka. Gimana mungkin sedikit? Ya nggak pernah nyangka, dulu kan datang ke sini kuliah. Mau kuliah, pengen punya suasana baru gitu kan. Kan dari TK sampai SMA itu di kampung, ya itu aja yang dilihat kan gitu. Nah, pengen ada suasana baru dan pengennya di ibu kota. Ya alhamdulillah nyokap izinin waktu itu berangkat ke Jakarta kuliah lah, kita di Cipinang. Nah sembari kuliah itu ternyata ada kawan kampus itu yang ngajak ngeband gitu kan. Ya, sambil ngeband, sambil kenal kan, biar ada teman baru nih. Ya, itu sambil berproses, ya susah juga di jalanan juga. Kayak gimana susahnya? Susah banget. Takutnya kalau kita cerita kalian pikir ini kayak di sinetron ya. Nah, justru dari motivasi. Jadi gini, ya. Saya itu memutuskan meninggalkan kuliah ya, di semester 4. Saya tinggal setahun lagi ya. Kebetulan saya ambil diploma.
Saya sudah 4 semester, di 2 semester terakhir itu saya tinggalkan karena saya ngerasa karena sudah mulai ngeband tuh waktu itu, kok kayaknya kuliah ini ganggu band gitu, bukan band ganggu kuliah. Kayaknya udah lebih betah di studio saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu kondisi orang tua saya memang lagi down. Waktu itu kan habis krisis moneter, terus transisi perpindahan dari Pak Harto dengan pemerintahan yang baru, jadi memang ribet lah. Kayaknya chaos banget waktu itu, negara itu waktu itu lagi chaos gitu, ekonomi juga lagi drop banget. Sehingga saya sudah sampai tahap di mana tidak bisa bayar kuliah, nggak bisa dan lain sebagainya lah. Banyak sekali alasan, tidak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa bayar ini, nggak bisa itu. Makan juga udah dibantu-bantu teman lah kasarnya. Tapi saya juga nggak kecewa, memang situasinya begitu. Saya nggak perlu marah sama orang tua saya nggak perlu kecewa dengan diri saya. Udah, saya jalani apa yang ada, saya perbanyak teman. Jadi dari situ saya sudah mulai nomaden. Udah mulai numpang ke sini, numpang ke situ, pernah ikut kakak sepupu dulu kerja di penyaluran tenaga kerja. Saya bagian administrasi, ngetik-ngetik data gitu kan pernah saya di Condet. Nggak dibayar, nggak digaji juga itu, yang penting dapat makan. Terus kita main-main di bus. Saya nggak bilang saya ngamen sih, tapi di bus itu ya saya nyanyi-nyanyi aja, yang penting bisa dapat lah buat makan. Kan kita waktu itu kan kita tinggal di sini di Menteng Dalam. Nah, nanti ke situ naik ke Manggarai kita ke Senen balik lagi ke Manggarai. Saya nggak pernah main-main ke barat sih, di sini aja sampai ke Blok M. Jadi kayak gitu, udah Metro Mini, Kopanya segala macam udah lah. Ya, jam anak sekarang nggak ngerasain kayak gitu-gitu, itu seru banget dulu itu. Kuliahnya sendiri ya putus di... Saya putus tengah jalan sebenarnya. Dan ternyata yang punya kampus itu sekarang, saya baru tahu itu ternyata omnya teman saya, omnya teman dekat saya. Jadi kemarin saya telepon, itu gimana, masih mungkin nggak? Katanya masih bisa tuh, selesai aja. Ya udah, iya masih bisa. Saya punya teman, ternyata itu omnya dia. Kalau tahu judul sekarang dari... saya lagi ngambil S2 di situ, di tempatnya. Dia punya kampus yang lain lagi. Wah, saya lewat kalau gitu enak dong diplomanya yang bisa ambil lagi. Saya diploma bahasa Inggris kan. Terus, ya kayak gitulah. Terus pernah yang memang betul-betul nggak pegang duit sama sekali. Apa ya namanya waktu itu ya? Enda tuh tahu banget lah. Karena saya tuh suka ditolongin Enda, jujur aja. Kalau nggak punya, bener-bener nggak punya duit gimana? Udahlah nggak punya duit, ada utang lagi. Kalau nggak punya duit nggak berutang nggak apa-apa. Ini nggak punya duit nggak ada utang lagi. Saya ingat banget saya jalan kaki dari kantor Kejaksaan Agung Blok M, kan dulu kan di situ ada tempat berhenti kalau kita dulu naik apa namanya, halte di situ. Jadi duit saya itu 500 perak. 500 perak itu saya bingung, ini antar saya juga lapar mau beli gorengan. Dulu kan 503 tuh gorengan. Nah itu kebetulan belum makan memang, saya dari Rempoa. Atau saya pakai naik Metro Mini. Gitu. Mungkin dari perjalanan hidup sendiri. Akhirnya saya beli mie gorengan, saya jalan kaki. Saya jalan kaki sampai Pancoran ke Menteng Dalam. Tapi dari perjalanan hidup itu gimana? Apa yang mungkin itu mengajarkan kita untuk mawas diri. Tidak angkuh, tidak boleh sombong, hidup kita ini semua sudah lewat. Kan, jadi apapun yang kita punya hari ini, ya kita syukuri dan tidak perlu juga menghardik orang-orang yang mungkin secara ekonomi masih di bawah kita. Ya, kita ini betul-betul dari bawah. Jadi kalau saya jujur, Ungu itu menyelamatkan saya. Ungu itu sebenarnya secara kolektif itu malaikat saya sebenarnya. Jadi saya tidak bisa apapun ceritanya, saya tidak bisa ninggalin Ungu, tidak bisa lupakan Ungu. mengubah hidup ya? Karena Ungu lah yang membawa saya sampai hari ini. Nama Ungu itu terlalu besar, alhamdulillah bisa membuat saya mengantar saya di wali kota. Hari ini insya Allah nanti ke depan ini bisa ngantar kita masuk Senayan gitu kan. Nama itu kita syukur. Nama Ungu itu udah kayak marga ya. Iya. Pokoknya angkatan-angkatan kita tuh lah, angkatan-angkatan yang usia saya hari ini. Nah inilah jadi teman-teman kita nih, saksi-saksi hidup ke depan. Karena selama angkatan-angkatan saya masih pada hidup, berarti nama Umi ini masih akan selalu ada gitu loh. Gak tau kalau angkatan-angkatan anak saya nanti kan, mungkin udah gak tahu kan. Oke? Kan sama-sama laki-laki, biasa bentrok gak sih sama Keisha? Kan sama-sama laki-laki kadang pemikirannya keras gitu. Bertanya itu, Ada mana nggak orang mungkin? tua sama bentrok sama anak? Maksudnya kan selisih paham Enggak lah. atau cowok kan kadang Gak boleh, anak-anak tuh gak boleh selisih paham sama bapaknya. Gak boleh. Itu pelanggaran itu. Atau doa untuk Turki kembali terkena gempa
Ya, kita doakan semua, semoga tidak ada lagi tempat-tempat yang lain. Udah. Saya secara pribadi sudah mengalami gempa yang begitu Iya deh, nggak pakai di kampung halaman saya. Kita berharap gempa itu tidak terjadi lagi dimanapun, karena itu sangat menyedihkan, sangat merepotkan dalam apa namanya penanganannya, dan sangat merugikan. Bisa dibilang tragedi yang sangat besar di tahun Indonesia. Iya, saya begitu lihat itu saya langsung teringat kejadian di Palu waktu itu gitu. Ya, untungnya di Palu kan tidak sebanyak gedung-gedung tinggi yang ada di tempat-tempat lain gitu kan. Jadi ya, saya bayangin aja kita lihat itu gitu ada satu bangunan tinggi apartemen ya kalau nggak salah Pak Harimau tiba-tiba berubah kayak gitu, coba bayangin nggak kalau kita ada di dalam situ saja udah nggak kuat lah mau ngebayangin. Jadi karena lempengan bumi yang Bisa jadi itu kan saya bukan pakarnya lah untuk urusan apa namanya gempa, bencana alam itu kita bukan pakarnya. dengan kejadian itu tuh kemarin mengingatkan juga Trauma nggak sih? Ini ada terus iya kan? tadi turun. masih tetap ada trauma lah, itu otomatis kalau masuk gedung-gedung tinggi itu udah yang kita pikirkan evakuasinya aja, jadi kalau terjadi evakuasi. Tapi kalau trauma kan